Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program kesayangan kita, The Comment, bersama saya Gaib Martu Sigit. Hari ini saya tidak sendirian, selalu di The Comment itu selalu berdua. Dan alhamdulillah kita punya kedatangan partner untuk mengomentari satu peristiwa. Ada Mas Kris Taufik, praktisi hukum. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Aduh, ini kalau... baik. Nah, Mas, ini ada berita terkait dengan kasus NCD Unibank PT CMNP yang melibatkan juga MNC Asia Holding. Yeah. Nah, ini kan sidang masih berlangsung, kemungkinan akan sangat panjang sidangnya. Banyak publik bertanya, ini kasus sudah hampir 25-26 tahun yang lalu. 26 ya, tahun 1999. 99, iya. Kenapa kok tiba-tiba bisa dibuka kembali kemudian disidangkan? Ya, jadi mungkin flashback dulu ya. Flashback. Jadi memang transaksi ini kan terjadi tahun 1999 gitu. Apa yang transaksi terjadi pada saat itu ya jual beli apa? Negotiable certificate deposit, jual beli sertifikat deposito lah. Yeah. Sertifikat deposito. Transaksinya antara CMNP dengan Unibank, PT Bank Unibank Tbk dengan arrangernya PT Bakti Investama waktu itu. Sekarang kan sudah berubah jadi MNC Asia Holding ya. Nah, kemudian pada saat transaksi itu fungsinya saya nyebutnya BHIT ya, PT Investama itu. Dia menjadi arranger broker gitu. Ya ketika transaksi sudah selesai. Dan itu biasa ya, jadi broker itu biasa. Memang kerjaannya BHIT pada saat itu dia jadi broker. Jadi memang bidang usahanya broker atau arranger. Ya, gitu. Jadi bukan cuma ini aja. Banyak membantu perusahaan yang lain. Perusahaan lain juga. Memang itu bidang usahanya. Ya. Kemudian setelah transaksi terjadi 99 sebenarnya sudah selesai urusannya si Bakti itu sudah selesai. Sebagai arranger. Ya kan sudah ketemu pembeli penjual. Terus setelah itu, ini saya sampai baca catatannya karena saking lamanya, takut lupa saya. Jadi setelah... Mendingan baca aja deh, karena udah lama sekali. Iya, jadi setelah 26 Mei 99, itu Bakti sudah selesai, BHIT itu sudah selesai. Kemudian terjadilah korespondensi langsung antara PT Citra Marga Nusapala Persada dengan Unibank. Apa korespondensinya? Korespondensinya itu mereka ngecek, memverifikasi ke Unibank apakah ini benar dan sebagainya gitu. Terus dijawab sama Unibank. Ya benar gitu. Jawabannya itu tertulis. Jadi ada apa? Buktinya ada semua tuh. Ada. Jadi setiap NCD, ini kan ada 28 NCD. Ya. Itu dikirim ke Unibank kopinya. Terus kemudian ditanyakan apakah ini sah, apakah ini benar gitu. Diverifikasi oleh Unibank, ya ini benar, ini benar. Dan itu dilakukan tidak hanya sekali, tapi setiap tahun. Terus juga mereka kan perusahaan terbuka ya, CMNP ya. Jadi mereka juga wajib pakai auditor kan. Auditornya juga mempertanyakan hal yang sama ke Unibank gitu. Terus dijawab sama Unibank, ya ini benar dan sebagainya. Makanya pada saat itu auditor mengkonfirmasi mengenai keabsahan NCD. Makanya dimasukkan di dalam laporan keuangan CMNP. Gitu. Ada terdata di laporan keuangan. Terus proses berjalan. Nah, terjadi 2001 itu Unibank BPKU. Oke, gitu. Dilikuidasi ya? Ya bahasa ini yang awam kita tahu, ditutup ya. Tutup. Padahal tuh Unibank tuh TBK sebenarnya ya. TBK, tapi kan memang waktu itu kan banyak bank yang tutup. Yang berguguran lah. Nah dia ditutup gitu. Nah penerbitnya NCD ini kan Unibank. Ketika dia ditutup, semua bank yang ditutup kan beralih ke BPPN. Terus BPPN beralih lagi ke PPA ya. Salah gitu kan tahapannya. Nah kemudian karena Unibank ditutup, CMNP nagih ke BPPN. Gitu. Nagihnya lewat gugatan. Jadi mereka sudah pernah menggugat ini di tahun berapa nih? Sampai saya catat nih. Itu ya, permasalahan yang sekarang muncul itu kan
sudah kalau dihitung pertama kali permasalahan muncul itu 2001 waktu tutup, itu aja sudah berjalan 2 tahun 5 bulan kan, sejak transaksi yang Mei kalau kita hitung gitu. Nah terus kemudian CMPP gugat itu di tahun 2004. Jadi gugatan sudah berjalan 2004, itu yang digugat banyak tuh, ada BPPN, ada Unibank, segala digugat. Terus berjalan prosesnya. BHIT digugat nggak? Nggak digugat ya? Enggak. Terus digugat. Karena sebenarnya BHIT udah selesai tugasnya. Sudah selesai. Nah terus kemudian 2008 inkrah putusannya. Inkrah menyatakan bahwa NCD-nya itu, kan mereka membuktikan kalau NCD itu sah. Jadi CMNP waktu di pengadilan membuktikan bahwa minta diakui NCD itu sah. Gitu. Kemudian pengadilan mengatakan ya itu sah gitu, NCD-nya ya. Tapi ada administrasi yang menyebabkan tidak bisa dibayar. Administrasinya itu apa? Administrasinya ada aturan-aturan internal bank yang menyebabkan nggak bisa dibayar NCD ini. Gitu. Jadi bank BI kan punya aturan-aturan sendiri. Nah ada aturan-aturannya yang menyebabkan NCD ini tidak masuk kualifikasi terhadap aturan yang dibuat oleh BI. Tetapi itu sebenarnya internal bank gitu. Terus mereka CMNP melanjutkan proses 2008 sudah, 2009 mereka lapor ke Barreskrim. Pernah mereka lapor ke Barreskrim. Udah lapor ke Barreskrim juga. Tentang tuduhannya tindak pidana penipuan. Terus kemudian tahun 2011 berarti kan 2 tahun setelah 2009 itu SP3. Dikeluarkan SP3 oleh Barreskrim, ya memang nggak diketemukan adanya tindak pidana kan. Terus kemudian SP3 ini digugat lagi sama ada salah satu pemegang sahamnya CMNP gugat lagi, itu 2011 sampai akhirnya tingkat 1, tingkat 2 terus sampai kasasi. Itu tingkat kasasi diputuskan kalau SP3-nya itu sah. Jadi SP3-nya tetap, jadi SP3 sudah, terus yang perdata inkrahnya sudah. Udah selesai proses di tahun-tahun itu. Gitu. Nah kemudian muncul gugatan di 2025 yang sekarang ini kan. Sekarang. Kalau ditanya kenapa gugatan itu diajukan, memang saya pribadi nggak bisa menjawab. Saya pikir nggak ada yang bisa menjawab kecuali mereka sendiri ya, kecuali CMNP sendiri. Kenapa? Karena gini, banyak, kalau istilah saya gini, banyak anomali di gugatan yang sekarang. Apa anomalinya? Yang pertama begini, kan sekarang mereka mengatakan bahwa NCD itu diduga palsu. Menjadi anomali karena NCD yang sama di proses yang lalu mereka sudah mengatakan ini sah. Gitu. Terus NCD yang sama itu mereka sudah membukukan sebagai kerugian di dalam laporan keuangan mereka, dan sebagai akibatnya di tahun buku 2011 itu mereka ada lebih bayar pajak. Udah masuk ke dalam pajak mereka? Sudah masuk. Dalam perhitungan menjadi lebih bayar. Jadi kalau nggak ada NCD kan dicatat sebagai kerugian karena nggak bisa diuangkan kan. Kalau ini nggak dicatat kerugian maka mereka kurang bayar. Karena dicatat sebagai kerugian maka mereka lebih bayar. Terus dia ajukan restitusi 2013 sudah dibayar. Kita ada buktinya sudah dibayar oleh negara, oleh pemerintah sudah dibayar, dapat restitusi pajak. Nah itu anomali yang kedua. Artinya yang pertama dulu dia sudah menyatakan NCD ini sah. Sekarang dia menggugat menyatakan diduga palsu. Gitu kan. Lalu yang kedua, kalau ini palsu, restitusi yang kemarin itu gimana dong? Gitu. Berarti pemerintah membayarin restitusi pajak yang palsu dong? Yang palsu. Dan itu secara teori ya, itu pidana Mas, nggak boleh. Restitusi itu ya, namanya restitusi ya harus benar. Kalau kita minta restitusi, tapi dalam tanda kutip ya, itu palsu atau nipu atau apa gitu, itu pidana. Gitu. Karena kan kita dapat pengembalian dari negara. Gitu. Nah, makanya di dalam proses persidangan yang sekarang sudah berjalan lumayan panjang ya. Ini kan kebetulan saksi-saksi masih dari mereka.
itu begini, saksi-saksi yang dimunculkan memang menambah anomali-anomali berikutnya. Jadi gini, memang kalau di proses persidangan itu kalau saya pihak A, saya menghadirkan saksi, pasti saya akan menghadirkan saksi yang menguntungkan saya. Ya. Itu udah umum di praktek gitu. Walaupun dia saksi ahli, walaupun saksi fakta, tapi pasti kalau saya mengajukan saksi ngurugiin saya lah buat apa kan gitu. Jadi secara normal praktis itu begitu, mereka akan ajukan saksi yang menguntungkan mereka. Nah, anomali berikutnya adalah saksi-saksi yang dihadirkan mereka itu jadi bias gitu. Jadi katakanlah gini, ketika pertanyaan-pertanyaan itu menuju kepada yang menguntungkan, mereka jawab gitu. Tapi nanti ketika kan gantian itu, setelah mereka nanya, terus dari kuasa hukumnya Behit nanya, ketika dari kuasa hukumnya Behit nanya, jawabannya ya hampir standar, tidak tahu, lupa, atau malah yang dibuat sama direksi. Jadi contoh gini, ada pertanyaan, laporan keuangan Anda, ini di proses persidangan. Ini kita bicara fakta persidangan ya. Fakta. Saya nggak nambah-nambahin. Waktu dari kuasa hukum Behit menanyakan, ya saya bisa ceritakan setiap sidang saya datang. Pingin ngikutin gitu, seru juga soalnya. Nah, itu ditanyakan sama kuasa hukum Pak Hotman dan tim, laporan keuangan penggugat, sebutannya kan penggugat, itu CMNP, itu sudah mencatat ini sebagai sah, terus ada jual belinya, disebut ada pihak pembeli dari surat berharganya dan sebagainya. Ini bagaimana gitu? Yang datang saksinya ada 2 waktu itu, mungkin saya nggak perlu sebut namanya karena bisa dilihat kan, saksi fakta. Terus mereka bilang, oh itu salah, laporan keuangannya salah. Nah, terus ditanya lagi, kalau salah itu kan laporan keuangan itu dipublish dan ditandatangani semua direksi komisaris dan pemegang saham. Apalagi mereka itu TBK kan? TBK, kan direksi komisaris semua tanda tangan di situ. Tanyanya kemudian, nah ini gimana? Atas jawaban mereka, oh saya terus terang waktu finalisasi saya nggak ikut. Jadi selalu ada gambar yang dipotong, sehingga gambar itu tidak pernah utuh dari sisi mereka gitu. Nah, kan seharusnya kalau mau mencari fakta persidangan, gambar ini harus utuh, pasal ini harus utuh. Tapi yang terjadi kan tidak. Ketika kita mau mencoba membuat gambaran yang utuh, itu selalu terpotong. Oke, itu salah satunya ya. Salah satu. Oke. Termasuk ahlinya gitu juga, Mas. Ahlinya begitu. Ahlinya ketika masuk untuk menggambarkan sesuatu yang utuh, kalau ahli berdalihnya gini, saya ahlinya bidang ini kok, bukan ahli yang itu. Jadi saya menolak menjawab yang itu. Gitu. Gitu. Mas, sebelum kita lanjut, kita ada tayangan video ya, biar kita bisa komentar lebih utuh ya. Oke. Ya, teman-teman boleh dikirim gambarnya untuk bisa kita komentarin. Sidang perkara gugatan PT CMNP terhadap PT MNC Asia Holding kembali dilanjutkan dengan menghadirkan saksi dari PT CMNP. Namun, Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Haritanu Sudibyo sekaligus kuasa hukum MNC Asia Holding menilai bahwa saksi yang dihadirkan PT CMNP bernama Sulistiowati tidaklah memenuhi syarat sebagai saksi karena tidak secara langsung menyaksikan transaksi dan tidak pernah bertemu dengan Haritanu Sudibyo. Saksi yang diajukan oleh CMNP adalah tidak memenuhi syarat sebagai saksi karena bukan saksi yang melihat dan mengalami sendiri transaksi itu. Dia hanya katanya mendengar dari orang, yaitu dari direkturnya. Dia bahkan tidak pernah ketemu dengan Haritanu, tidak pernah ketemu dengan Bakti. Dia hanya mendengar katanya. Menurut hukum acara, seorang saksi hanya mendengar dari orang atas suatu peristiwa, tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Jadi tadi kesaksian orang itu nggak ada artinya, malah menguntungkan kita. Hotman menambahkan bahwa seluruh saksi yang pernah dihadirkan CMNP tidak bisa membuktikan bahwa transaksi NCD merupakan transaksi tukar-menukar sebagaimana klaim CMNP. Sebelumnya pada tahun 2004, PT CMNP juga sempat menggugat secara perdata terhadap Unibank, namun gagal hingga tingkat Mahkamah Agung dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
5 tahun berselang, CMNP juga melaporkan MNC Asia Holding ke Bareskrim Polri, namun laporan tersebut tidak berlanjut. Bareskrim Polri mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. SP3 ini juga telah diuji hingga tingkat Mahkamah Agung dan dinyatakan sah. Sementara itu, hingga kini pihak CMNP tidak merespon permohonan wawancara. Oke, ada dua hal nih. Pertama, berarti saksi yang dihadirkan banyak yang tidak terlibat langsung dengan kasus tersebut. Dan itu emang begitu ya? Iya, jadi jadi kan yang ditampilkan gambar waktu Ibu Sulis ya. Iya. Jadi waktu kesaksian di pengadilan itu beliau menyampaikan, beliau itu dipanggil sama Direktur Keuangan CMNP, terus dikasih tahu, ini ada begini gitu. Ya cuman itu. Oh, okay. Nah, jadi makanya waktu itu ditanya, loh, jadi Anda nggak tahu transaksi ini? Enggak, saya cuma dikasih tahu. Nah, saksi kan kalau di pengadilan kan harus yang tahu terlibat sendiri, langsung ya. Harus. Nah, yang kedua adalah berarti ini uji percobaan yang ketiga ya. Setelah yang pertama ke Mahkamah Agung ke gagal. Satu itu terus ini kalau dihitung sampai PK-nya kan pengadilan negeri tinggi, PK udah 3 tuh. Ya. Terus LP, terus LP-nya SP3 digugat sampai ke banding kasasi ya kan 8. 8 berarti. Diuji 8 berarti kali. Ini berarti yang ke-9 nih. Ini yang ke-9. Yang ke-9. Iya. Yang ke-9 kita belum tahu ya mau sampai kapan ya kira-kira ya. Iya belum tahu. Ini 8 masih dijalanin terus nih. Ini yang ke-9. Yang ke-9 ya. Kita ada gambar lagi ya, sidang terbaru ya, yang kemarin ya? Iya kemarin. Yang kemarin ya? Iya, Rabu. Teman-teman bisa ditampilin nggak liputan beritanya? Nah ini. Ini Hotman Paris nilai saksi ahli CMNP justru perkuat posisi MNC Asia Holding. Nah, Chris ikutin nggak? Ikut. Kenapa saksi ahli dari CMNP justru menguntungkan Behit? Ya sebenarnya bukan ahli ini aja sih, yang lain-lain pun ini salah satunya ya? begitu. Ini salah satu. Jadi begini, yang bukan di framing. Saya lebih suka bahasa gini, yang dinarasikan mereka. Yang dinarasikan mereka. Ya nanti kalau framing orang komplain. Iya. Kesannya dikooptasi ya. Enggak. Ini yang dinarasikan mereka. Ini transaksi ini kan tukar menukar. Bukan jual beli. Bukan, yang dinarasikan mereka ini tukar menukar gitu. Tukar menukar. Terus mereka punya surat berharga ditukar sama NCD. Yang itu yang dinarasikan mereka. Kenapa narasi ini dibangun? Karena kalau ini tidak dibangun narasi ini, maka susah untuk membangun argumentasi hukumnya. Kenapa? Karena gini, sementara dari dokumen yang ada, yang kita punya dan semua laporan keuangan mereka sendiri, semua itu menyebut ini jual beli gitu. Nah, kenapa saya bilang kalau ini tidak dibuat tukar menukar, tapi mereka mengikuti narasi atau fakta jual beli, membangun argumentasi hukumnya menjadi susah. Karena begini, kan berarti ada penjualnya, berarti ada pembelinya. Ada pembelinya. Kan di dokumen-dokumen itu ada siapa penjualnya, siapa pembelinya. Lah kok nggak digugat? Nah, jadi panjang kan. Jadi mereka kalau saya lihat sih, mungkin ini dugaan saya, kan saya bukan di pihak mereka ya. Mungkin ini untuk shortcut supaya bisa ini tukar menukar. Nah, makanya perdebatannya selalu apakah ini jual beli, apakah ini tukar menukar substannya. Nah, saksi ahli yang kemarin itu ketika ditanya kalau dokumen jual beli gini, laporan keuangannya tertulis jual beli, tetapi saksi ahli melihat ini tukar menukar, itu bagaimana gitu. Terus saksinya bilang, saya itu yang perlu esensinya, mau ditulis apapun, kalau itu tukar menukar tapi esensinya jual beli, ya itu jual beli. Dia bilang gitu nih saksi ahli. Tapi sebaliknya kalau dia jual beli tapi esensinya tukar menukar, ya itu tukar menukar. Itu dia disampaikan gitu. Kemudian ditanya sama Pak Hotman, kalau gitu esensi yang paling utama membedakan tukar menukar sama jual beli apa? Dijawab sama dia, kalau ada pembayaran esensinya adalah jual beli. Dia bilang gitu. Kalau tukar menukar itu barang ketemu barang, tidak ada pembayaran. Nggak ada uang keluar. Nggak ada uang keluar. Dijawab sama Pak Hotman, loh kalau ada uang keluar, ini kan uang keluar, berarti kan jual beli. Gitu. Nah waktu di titik itu terus seingat saya si saksi ahlinya terus berdalih,
itu kelihatannya sudah mempertanyakan soal hukum acara perdata, pembuktian. Saya ahli perdata, jadi saya menolak menjawab. Gitu. Oh gitu. Jadi setiap yang agak terpojok memang selalu bilangnya tidak bisa menjawab ya? Kalau saya sih lebih, kok terpojok sih Mas, kayak berantem aja. Enggak, maksud saya gini, ketika kita mencoba membuat gambaran yang utuh supaya paham, itu selalu terpotong gambarnya. Gitu. Tapi gini, nanti orang bilang, ini saya karena bicara dari sisi Behit gitu. Maksud saya gini, nanti kan kita juga menyaksikan, menghadirkan, bukan menyaksikan, kita juga akan menghadirkan saksi-saksi kan. Silakan aja dilakukan upaya yang sama ke saksi-saksi yang kita hadirkan. Dan kita lihat apakah gambaran utuh terbentuk dari saksi-saksi kita atau tidak. Saya kok yakin saksi kita nanti gambarannya utuh. Kalau saksi dari berbagai pihak itu ada berapa banyak sih, Mas? Nggak ada batasannya, boleh. Bebas ya, berapa aja? Bebas. Tapi harus bilang ya, kayak ini sekarang JMMP kan bilang dia mau mengajukan lagi 4 ahli gitu. Ya nanti terus minggu depan tinggal dia minta berapa, nanti ditanya lagi sama hakim. Masih ada lagi nggak? Ada lagi nggak. Dalam sidang itu biasanya menghadirkan berapa saksi ahli? Tergantung kebijaksanaannya hakim. Bisa, ya tergantung. Hakimnya bisa, ada lagi sekarang aja, bisa. Kayak yang waktu itu kan datang 2 tuh, Ibu Sulis sama Pak Jarod. Yeah. Datangnya bersamaan tuh. Tapi hakimnya yang bilang, oke, yang Ibu Sulis minggu depan, Pak Jarod sekarang. Itu kewenangannya dari pengadilan. Nanti kita juga gitu pasti. Ini berarti sekarang tahapannya dari pihak CMNP dulu, setelah saksi ahlinya selesai, baru saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak MNC Asia Holding ya? Biasanya dimulai sama saksi fakta dulu. Saksi fakta, terus habis itu saksi ahli. Saksi fakta itu yang terlibat langsung? Saksi fakta itu yang, yang terlibat langsung, yang mengetahui? Yang mengetahui, mendengar, melihat, tapi langsung. Itu yang primary saksi, primary witness gitu. Jadi dia ngelihat sendiri, dia tahu sendiri, dan dia mendengar langsung gitu. Kalau yang tadi yang dimaksud Pak Hotman itu mendengarkan dari orang lain. Saya disuruh atasan saya, ya kan nggak langsung. Gitu. Mas Kris, ini gugatannya berapa sih Mas? Sampai udah 26 tahun tetap harus pengen digugat lagi? Ya gugatannya kalau yang terpublish kan berapa T gitu ya. Oh ya, ini yang menarik nih. Berapa T itu ternyata muncul dari kesaksian EY. Jadi waktu pertama kali yang dihadirkan adalah dari mereka itu EY. Narasinya adalah EY ini yang menghitung kerugian. Makanya muncul 100 sekian triliun gitu kan rupiah. Tapi di fakta persidangan ternyata bukan gitu. Makanya saya lihat ini kok yang saksi lain dikutip kok dia nggak dikutip. Kayaknya nggak menarik untuk dikutip. Gitu. Jadi sebenarnya saksi yang dihadirkan dari EY itu di dalam fakta persidangan menyatakan dia itu disuruh menghitung ulang. Jadi bukan dia yang menghitung. Jadi CMNP itu sudah menghitung terus disuruh hitung ulang gitu. Contoh kenapa bisa 1 T lebih itu mereka ternyata ditanya sama yang dari EY, ditanya ini kok dikenakan bunga dari mana? Ternyata mereka bilang, oh ada putusan pengadilan Bank Yama, terkait Bank Yama, itu ada bunganya boleh 2% atau saya lupa angkanya, 2% atau berapa. Padahal itu kasus itu, kalau kita baca, itu bunga dihitung terhadap rupiah. NCD kan dolar. Gitu. Itu rupiah, itu satu. Terus kedua, sebenarnya kan ngitung bunga kan nggak, jadi intinya gini yang mau saya sampaikan. Mereka menghitung sampai sekian T, itu sebenarnya basisnya adalah 1 sudah dihitung dulu sama CMP, dia disuruh ngitung ulang. Bayangan saya gini, 4 kali 4, 16 gitu. Terus dia suruh ngitung, bener nggak? 16 sama dengan 4 kali 4. Ya jawabannya pasti bener. Gitu. Terus bukan bayangan saya, pemahaman saya, karena saya hadir di situ, termasuk bunga. Jadi bunga mungkin ditanya gini, loh ini bunga dari mana dasarnya? Oh ada putusan pengadilan yang memperbolehkan bunga segini, udah dia hitung. Gitu. Itulah yang sampai T-T-an itu. Nah pertanyaannya apakah penghitungan yang kayak gini ini bisa menjadi basis yang kuat untuk putusan pengadilan? Saya sampai hari ini belum pernah lihat ada putusan gara-gara ngitung yang kayak gitu. Belum pernah ada jurisprudensinya ya? Contohnya segala macam? Dari segala keterbatasan saya belum pernah. Belum pernah. Ada bisa orang gugat dengan cara ngitung yang seperti itu, terus berhasil, belum pernah. Mas terakhir, ada satu berita saya sempat baca,
kasus antara CMNP dan BET ini merugikan negara katanya. Emang ada hubungan sama negara, Mas? Merugikan negara? CMNP-nya kali. Kan udah dapat penggantian restitusi. Kan udah dapat restitusi. Mungkin itu kali. Iya, itu kali ya. Mungkin ya. Iya. Kan ini kan swasta ya. Swasta dengan swasta ya. Iya, kan. Ya kalau yang terkait sama itu mungkin yang dimaksud restitusi kali. Kalau restitusi ya kan negara bayar. Bayar berapa bayar waktu itu? lebih dari 20 miliar. Gede juga ya? Gede, lebih dari 20 miliar. Di tahun itu loh. Di tahun berarti itu. tahun... Di atas 20 miliar. 2000-an berarti ya? Itu enggak, restitusi didapat di 2000, uang cashnya itu diterima di 2013. Oh 2013. Iya, kenapa 2013? Karena kalau saya lihat pasti gini, 2008 kan PK. Setelah PK baru mereka bisa urus kan, sudah ada kekuatan hukum tetap. Begitu ada kekuatan hukum tetap baru mereka urus restitusinya dan udah keluar. Sudah 2003, ya uang itu keluar 2013, gede. Sebenarnya secara tidak langsung tuh udah mengakui bahwa memang itu bagian dari kerugian perusahaan ya. Iya, atau kalau gini, kalau mereka ngaku palsu lah terus restitusinya itu fiktif dong. Iya. Logikanya kan begitu. Kalau NCD-nya ini palsu, berarti dokumen pada saat restitusi juga palsu dong. Berarti mengajukan NCD palsu dong. Palsu dong. Gitu. Berarti negara salah bayar dong. Salah bayar. Gitu. Okay. Itu kan pidana. Iya, iya. Kita kalau minta restitusi terus kita gitu, itu pidana kan. Gitu. Oke. Oke. Mas Kris, siap. Kasus NCD sudah kita jelas ya, kita udah tadi jelasin. Oke. Gitu, Mas. Baik, Mas Kris, terima kasih banyak waktunya di The Comment. Nanti kita bisa mengomentari informasi atau berita yang lain. Boleh, siap. Dengan senang hati. Ada beberapa kasus hukum yang lain yang mungkin bisa kita komentari dari sisi sudut pandang hukum ya. Sip. Karena semua peristiwa pasti ada yang bisa kita komentari. Kirain mau bahas itu, kode etik DPR enggak ya? Baik, demikian Sobat Sindo dan teman-teman semua, The Comment pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di The Comment besok. Bye-bye.